Sudah mulai perekaman ya? Ya, untuk mengalih kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, silahkan hentikan aktivitasnya. Ya, silahkan pilih yang baik, HP-nya tolong diletakkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil Islam bil Muhammadin Rabbi zid al-zuwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat jumpa. Ya, untuk mengalih kegiatan pada pagi hari ini, seperti yang kita janjikan pada minggu kemarin, ya, sebelum membahas terkait materi ini, karena kemarin sudah ada berkegiatan, di mana di hari Kamis serta hari Jumat itu ada kegiatan cobar, silahkan diperhatikan dan silahkan kira-kira kalian itu besok setelah lulus itu mau kerja. Kemarin ada yang menawarkan AMEA bisa, tidak harus menjadi jahit, tapi operatornya juga bisa. Tuh. Lalu terkait teknisnya di bagian komputer juga ada. Tuh. Atau mau pengen jadi laut, ada. Kerja di Jepang ada, kerja di Korea ada. Nah, yang penting kerjanya jangan Senin Jumat nganggur, Sabtu Minggu bayaran ya. Nah, itu. Angel loh. Ataupun mau kerja di Indomaret, Alfamart juga bisa, tidak hanya jadi store pro, tapi di manajemennya juga ada. Tuh, besok ya sekiranya kalau masih dengan saya, nanti insya Allah kita datangkan terkait entah itu Indomaret Alfamart menjadi pemateri atau menjadi sarana untuk para pencari kerja. Tuh. Nanti juga ada pembahasan terkait semacam untuk kerjasama terkait ekspor juga nanti dengan ekspor. Itu dulu terkait kegiatan kemarin minggu depan, minggu kemarin, di hari Kamis serta hari Jumat. Itu seperti itu terkait Jobar di lokal di tempat kita. Kemungkinan bisa kalian yang menemui di tempat lain, ataupun bisa di mall, ataupun di dinas terkait, yaitu dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi. Kalau di Bantul tempatnya ada di perempatan Guse, tahu Guse? Ke barat ada pertigaan kecil, ke utara timur jalan. Jadi yang merasa rumahnya selatan mohon apa? Update lah mapnya, tidak hanya main di selatan, ya, rumahnya diupdate. Jadi karena kemarin kelas 3 saja terkait map map di sini adalah updatean, itu terkait Masjid Agung itu belum tahu. Itu kelas 3 loh. Jadi mohon rekan-rekan yang ada di kelas ini mapnya tolong diupdate, tidak hanya di selatan. Oke, untuk awalan seperti itu. Untuk semoga saja kalian itu ketika kalian sudah bisa masuk PKL, map yang ada di kalian bisa update. Tuh, ya, Prabor, yang kita ya dia. Ya, saya kasih
Waktu 15 menit untuk materi terkait percabangan. Silakan dibuka linknya. Internet sudah aktif di PC, silakan kalian buka. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Nanti kita bareng-bareng untuk pembelajarannya. Nanti kita berikan contoh. Contohnya adalah contoh yang ada di dokumen kalian sehari-hari. If di sini yaitu jika diartikan jika. Tapi kalau sudah masuk ke perkabangan berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama ya ataupun tidak. Jika ya berarti mungkin salah satunya contoh di kehidupan sehari. Hari kalian bisa contoh. Jika kalian benar-benar bisa belajar kayak pemrograman berarti kalian bisa pemrograman di atas berarti 3 tahun tidak percuma kalian belajar jika tidak posisinya ya seperti itu tidak usah saya sebutkan ya. Yang jelas materi sudah saya berikan silahkan klik link di HP kalian lalu bisa kalian ketik materinya ada yang ada di komputer kalian ataupun bisa di mendalami materi saya asli satu-satu ya. Ini sambil dilihat Aji Satriani, Alfian Rido, Al-Fadil, Alvina, Amelia, Andika, Bagusri, Dava, Ya Ayu, Yaki Eka, Fahri Ibnu, Faiz, Tika, sorry, Tika Sakti, Gwen, Firda, Jasuma, Lili, Muhammad Ilham, Muhammad Jidna, Muhammad Farel, Naufal, Pandu Wicaksono, Wicaksono boh. Oh, jangan. Radit, ya, Wisma, Rizky Dwi, Tegar, Tri Puspa, Wahyu Angga, Yoga, Yusuf, Yanun. Oke. Dari 31 yang tidak hadir, satu karena sakit. Simpan absensi. Kalian bisa berdiskusi dua orang, bisa berdua-dua. Kalau diskusi di sini berarti dalam P5 karena di sini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kalau diskusi berarti hubungannya terkait gotong royong. Kalian sudah mempelajari yang terkait materi yang sudah saya berikan, mari kita ulangi terkait ini. Percabangan bisa dilihat flowchart yang sudah tampil. Ada dua kemungkinan ya sama tidak. Jika di contoh ini ketika kalian berbelanja 100.000 Anda mendapatkan kupon. Jika kupon itu tidak ada muncul angkanya yang terkait undian tersebut, berarti artinya terima kasih sudah berbelanja. Jika kalian nomor kuponnya itu keluar, maka selamat Anda dapat
hadiah. Itu hubungannya ya atau tidak. Dua kemungkinan. Kalau dalam hal terkait kekinian terkait saat ini yaitu apa yang gambarnya Zeus terkait apa? Nah, slot ini hubungannya sama saja dengan pemrograman karena slot judi online itu ya dibuat dengan pemrograman. Ya toh? Ini contoh real saja. Jika kalian menang berarti kalian gacor. Jika kalian tidak menang berarti tarung. Nah, seperti itu. Yang jelas rungkannya jangan nambah saldo terus ya. Ya seperti itu contoh-contoh kehidupan nyata. Apalagi sudah diterapkan di sebuah aplikasi yang dimana aplikasi tersebut saatnya adalah kekinian yang dimana kalian sudah tahu aplikasinya itu yang gambarnya kakek-kakek petir namanya Zeus. Nah, itu itu pun salah satu yang buat adalah pemrograman ya. Tuh. Kemungkinannya kalian gacor ataupun tungkat. Nah, udah kayak gitu. Gampang tau contohnya? Jika diterapkan dalam pemrograman sederhana seperti ini, namanya percabangan if. Di situ ada namanya var, variabelnya apa total belanja. From sama dengan total belanja. Jika total belanjanya itu lebih dari 100.000, silahkan dibuka di bagian ini. Kita pelajari bersama-sama cara bacanya. Jika total belanjanya itu lebih dari 100.000, selamat Anda dapat hadiah. Selamat Anda dapat hadiah ya mungkin cuma gantungan kunci ataupun bolpen ya kayak gitu ya. Ataupun bisa kupon hadiah. Kalau di tempat saya dekatnya yaitu Mulia. Kalau kamu beli berapa ratus ribu dapat kupon ataupun bisa kupon belanja terkait di lantai 2 kalau di toko saya di toko Mulia. Lalu di situ ada namanya dokumen baik terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Seperti yang sudah dijelaskan di flowchart dan tampilan di flowchart seperti itu dan diterapkan di program sudah kalian lihat seperti ini. Jika kalian praktekkan silahkan coba kamu ketik. Saya kasih waktu 10 menit lah. Silahkan kalian ketik 10 menit. Silakan dari belakang kelihatan ya. Itu masih pojok luar blok gadget ini. Itu gadget itu. Oh, tambah ikon. Oh, no. Oh, masih paus. Buka video mumpung pas online ya apa-apa. Tapi ketika diminta untuk mengerjakan silakan dikerjakan. Seperti itulah. Kalau nggak nonton film ya, nah, kalau nggak YouTube ya yang lain. Ya moga-moga menjadi motivasi kalian lah. Biar kalian itu benar-benar belajar, besok pas PKL kalian itu benar-benar niat. 500.000 dapat isi atau berapa? Terima kasih sudah top up di toko kami. Oke. Misal kalian top up-nya itu kan ya namanya juga kita masuk ke percabangan if else. Silakan diperhatikan nih. Nah, if else berarti kan percabangannya ada 2 blok. Benar salah. Di sini bisa kalian lihat bacanya dulu untuk masuk ke pemrograman. Diawali dengan mulai, kita masuk ketika kalian masuk di bagian misalkan ya, sekarang itu kalian aplikasi. Yuk silahkan yang tampilan komputernya masih hijau silahkan masuk ke Sublime ataupun Visual Studio. Bisa dilihat dari sini, yuk silahkan. Nih,
Nih, kalau di dalam contoh, bisa diperhatikan percobaan if else-nya bisa dibantu juga, juga. Lalu, yuk, silakan dicermati. Di sini ada dalam contoh pemrograman if else, kamu bisa mencermati apa? Nah, di situ ada apa? Lebih keras? Oke, password. Passwordnya apa ini? Oke, pakai copy. Berarti password yang digunakan copy. Ketika kamu masukkannya kopinya benar, berarti selamat datang bos. Semisal kamu isinya passwordnya selain copy, berarti salah. Jika sudah masuk, berarti ada apa ini? Oke, paham ya? Oke, silahkan kalian ketik sebagai, silahkan kalian ketik, nanti bisa dipraktekkan, nanti kalian ubah terkait contoh yang lain. Yuk kita pelan-pelan ngetiknya yuk. Kira-kira ya 15 menit lah. Yuk punyanya Amel, Mel. Yuk ganti Sabim. Oh, oke, udah dua. Ya, silakan diketik ya. Silakan dikasih judul terkait program ini adalah percabangan if else. Jadi kalian bisa mencermati contohnya ketika kalian mau membuka lagi dokumen ataupun file yang kalian ketik sebelumnya. Di sini ada password, ada nanti pop up. Silahkan kalian masukkan password. Semisal anggap aja sekolah dulu. Ketika kita masukkan susu gitu ya, karena yang asli Pak Kopi, password salah, coba lagi. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, ketika kita menggunakan password yang benar, copy, maka selamat datang bos. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Oke, berarti kalian sudah paham ya terkait itu, terkait if else, dan sudah kalian coba. Ya silakan kalian kreasikan, tidak hanya kopi sama susu, mungkin yang lain. Mungkin passwordnya bisa kalian ubah. Di sini berarti ada lebih dari 2 blok. Nah, lebih dari 2 blok ini jika kalian mencermati di flowchart yang sudah ada di komputer kalian, di situ ada nilai 3 nilai A, B plus B. Jika diurutkan berarti yang nilai tertinggi ada di nilai A, tengah B plus, yang terendah adalah B. Tetapi di sini ada tulisannya tidak. Berarti yang 3 itu ya, tapi posisinya itu mendapat nilai. Tapi kalau tidak di sini dapat E, berarti tidak mendapatkan nilai. Bisa dilihat seperti ini. Di sini di flowchart persegi panjang hijau ini adalah dia dapat nilai berupa B. 70 ke atas B. Tetapi 70 ke bawah akan mendapatkan F ataupun posisinya 3. Jika ditekan seperti ini. Jika Pandu mendapatkan nilai 91 berarti grade-nya ada A. Ya. Jika Pandu mendapatkan nilai 82 mendapatkan nilai B+. Tetapi ya, karena jarak antara A B plus itu 80 sampai 90 dan Pandu itu 82, berarti dia dapat B+. Nah, contoh
Ya nggak pandu terus, contoh belakang sendiri, dapat nilainya 72, berarti dapat nilai B. Tetapi kok Java itu nggak pernah masuk, nilainya 70 kurang, berarti nilainya F, ataupun bisa dikatakan mengulang lagi, ataupun ketika diaplikasikan di kehidupan sekolah bisa dapat remedi ataupun pengulangan. Nah, itu bersifatnya apa? Tergantung gurunya yang mengampu. Contohnya diterapkan kayak gitu kalau di sekolah, gitu ya. Oke, Dava? Wah, kita Dava. Contoh. Contoh loh, Pak. Oke, siap. Nah, seperti ini proses yang bisa kalian lihat. Waktunya istirahat silakan diselesaikan di materi 3. Silakan kalian ketik. Bisa didiskusikan dengan teman kalian dikarenakan gini. Jika flowchart di sini ada grid, ayo perhatikan, ada gridnya ada 3, ada 3A, B plus A, B plus B. Lalu yang keempat F. Dan silahkan dikembangkan seperti di contoh ini. Kalian silahkan masukkan nilainya ada. Ayo. Bentar lagi istirahat, mohon diperhatikan. Di situ ada C plus, C sama D sama E. Nah, di sini tidak hanya materi saja yang dikerjakan, kalian saya kasih pengetahuan umum tersebut. Silakan kalian ketik di Sublime ataupun di Visual Studio. Yuk kita bersama-sama sambil kita pelajari. Else if. Nih, dicek dulu ya. Var nilai sama dengan from. Silakan diketik dari belakang kelihatan. Mel. Oke. Inputan nilai var sama dengan tanda petik. Tampilannya bisa kalian lihat. Jika kalian memasukkan nilai 96, berarti nilainya adalah grade A. 6 D. Oke, bisa keluar semua ya, silakan diperhatikan. Ini konsep dasar terkait percabangan. Seperti hal yang sudah saya katakan tadi, ketika kalian sudah mengakhiri terkait percabangan ini, kalian bisa menentukan peluang kalian. Nah, ini nanti ditunggu sampai sebelum istirahat. Silakan diselesaikan. Kemarin guru tamunya KHD itu di kelas kalian atau bukan? Ya toh? Kelas kelas modul. Nih, yuk ayo. Nih, Pak Hedi kelasmu. Kemarin guru tamu Pak Hedi kelasmu tuh. Oh, bukan. Yang materinya terlalu mudah ya. Ini udah termasuk percampuran JavaScript, jadinya mohon diperhatikan terkait kurung besarnya. Dan silahkan diselesaikan sambil kita persiapan istirahat. Nanti kita lanjut setelah istirahat. Sambil saya jeda zoom-nya. Nanti masuk 10.20 ya. Ya, mohon perhatian. Sebelum diakhiri dalam pembelajaran terkait ini, untuk meresum kegiatan apa yang sudah kita lakukan sejak pagi sampai sekarang, dalam materi tersebut kita dapat mempelajari terkait if di sini yaitu percabangan. Di contoh tadi ada 3, if else, if else, if. Nah, di situ kalian bisa belajar terkait dasar dari percabangan tersebut. Terkait percabangan tersebut nanti akan bisa diaplikasikan dimanapun,
dalam pemrograman HTML, JavaScript, dan nantinya akan berkembang menjadi PHP yang dimana di jurusan kita yaitu PPLGIM nanti bisa diaplikasikan di web ataupun di dalam game. Pemrogramannya ya, bukan game. Lalu jika kalian sudah tahu terkait dasar dari pemrograman tersebut, nanti kamu akan bisa mengembangkan, dan mungkin akan lebih update lagi pas kalian di zaman kalian. Ketika kalian masuk di dalam dunia pemrograman. Lalu terkait contoh yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian bisa mengembangkan itu bersama kelompok kalian berdua, yang dimana satu meja terdiri 4, bisa kalian dibagi lagi jadi kelompok kecil berdua-dua. Nanti bisa kalian kembangkan, bisa kalian diskusikan di waktu lain. Lalu terkait pembelajaran selanjutnya, nanti kalian masih bisa mengulangi lagi terkait di sini berarti kalian bisa membuka lagi dan nanti akan bisa diteruskan dengan Pak Yu ataupun Putri. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan? Ya, wah, sudah pinter semua. Tepuk tangan kalian itu. Ya seperti ini kalau kalian pemrograman apapun sedikit kalian sudah kalian lakukan, setidaknya kamu harus memberikan apresiasi buat kalian sendiri kan gitu. Coba perhatian, karena pemrograman itu harus telaten, jadi mohon perhatikan benar-benar, jangan sampai kalian tidak fokus. Kalau tidak fokus nanti kalian rugi sendiri dalam 3 tahun ini. Oke? Jika tidak ada pertanyaan dan tidak ada tambah, jadi tidak ada pertanyaan ataupun tambahan dari Pak Yu di belakang, kita akhiri dalam video pembelajaran ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Silakan dicermati lagi dan ini mungkin akan menjadi pembelajaran untuk selanjutnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.